pemahaman sampah ya dari Allah, Donita, dan Umar itu. Tapi ternyata pemahaman sampah semacam itu juga bisa mempengaruhi orang Kristen yang tidak terdidik. Ya, salam teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Doa dan harapan saya semuanya dalam keadaan sehat, damai, dan penuh sukacita. Amin. Ya teman-teman sekalian, usai debat teologi yang sangat seru antara Pendeta Ezra Soro dan Ustadz Donditan beberapa hari yang lalu, ternyata banyak menimbulkan berbagai komentar dari masyarakat, terutama di media sosial, di YouTube, TikTok, Facebook, dari kalangan umat Kristen itu sendiri, teman-teman. Banyak orang Kristen yang kecewa. Ada yang mengatakan debat itu tidak seimbang, karena debatnya satu arah saja. Harusnya debat dua arah. Harusnya bahas Islam juga, bahas Al-Quran juga. Itu harus seimbang. Dan ada juga yang mengatakan ngapain debat-debat begituan. Tuhan dan kebenarannya kan tidak perlu dibela. Dan ada juga yang mengatakan ngapain meladeni orang-orang seperti itu. Mereka kan tidak berilmu. Ada yang bilang itu kan agama, ini kan agama. Ngapain harus diperdebatkan? Kegiatan itu sangat tidak bermanfaat menurut mereka. Nah teman-teman sekalian, perdebatan itu sangat merugikan, kata mereka. Membuang-buang waktu hanya untuk meladeni orang-orang seperti mereka. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, cuplikan video berikut ini jawaban dan penjelasan dari Bapak Pendeta Ezra Soro. Beliau menjelaskan alasan dia mau berdebat dengan Ustadz Donditan dan Ustadz Umar. Langsung saja kita simak videonya yang ada berikut ini. Bagi saya, itu bermanfaat atau tidak itu dilihat dari tujuannya. Ada juga yang mengatakan bahwa ya ini kan agama bukan untuk diperdebatkan. Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan dan kebenarannya tidak perlu dibela. Ya memang kita tidak sedang membela Tuhan. Tuhan sanggup membela diri sendiri, tapi kan Tuhan tidak turun dari langit untuk membela kebenaran. Dia justru memakai hamba-hambanya. Ya, kalau dikatakan juga bahwa itu adalah suatu kegiatan yang tidak bermanfaat. Nah, saya kira tergantung tujuan itu ya. Nah, saya hanya ingin menyatakan bahwa, oh ya dalam hal ini ada juga yang mengatakan bahwa kenapa kalau memang mau debat, tidak debat dua arah. Ya. Tidak ada kewajiban bahwa debat itu harus dilakukan dua arah. Kalau mau lakukan dua arah juga bisa lebih baik lagi. Ya, itu kalau memungkinkan ya silakan. Tapi kita harus mengingat bahwa di dalam Alkitab itu ada mandat apologia. Ya, mandat apologia itu ada di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Dia bilang bahwa kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Ini kata-kata memberi pertanggungan jawab ini dalam bahasa Yunani adalah apologia. Tapi memberi jawab ini kepada siapa? Kepada orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu. Tentang apa? Tentang pengharapan yang ada padamu. Pengharapan yang ada padamu ini pasti menyangkut iman Kristen. Jadi bukan menyangkut iman orang lain. Jadi sebuah tindakan apologia itu tetap diperlukan, sekalipun itu tidak melakukan serangan terhadap iman orang lain, atau kepercayaan orang lain, atau kitab suci orang lain. Karena itu maka sekalipun debatnya, ini bukan berarti saya anti debat dua arah ya, tapi debat satu arah pun itu tetap dibenarkan oleh kitab suci, karena memang tujuannya apa? Tujuannya adalah memberi pertanggungan jawab tentang pengharapan Kristen. Nah, dalam hal ini adalah pihak Donditan yang memberikan tantangan tentang hal itu, yang mempertanyakan iman Kristen. Memang pada akhirnya rasanya aneh karena pihak Islam yang diwakili oleh Donditan dan Umar bukan memberikan pandangan Islam tentang hal itu, malah meminjam pandangan Yahudi. Tapi dia mau pinjam tangan atau pandangan Yahudi atau Islam pun tetap yang dipertanyakan di sana itu adalah tentang iman Kristen, yaitu dalam hal ini sesuai temanya adalah hamba Tuhan di dalam Yesaya 53, yang tentu saja oleh Islam maupun oleh Yahudi itu dianggap sebagai orang Kristen salah menafsirkan dan mengarahkan pasal itu kepada Yesus. Nah, maka kita memberikan pertanggungjawaban, memberi jawaban bahwa waktu kita mengarahkan itu kepada Yesus itu bukan sebuah kesalahan tafsir,
Dan itu dibuktikan di dalam perdebatan. Nah, sekarang gini, terkait dengan tujuan ini, dianggap buang waktu kek, atau tidak level kek, atau bagaimana. Memang saya juga tahu tidak level, juga. Tapi, kenapa saya mau? Saya melakukan debat itu bukan untuk diri saya. Dan saya mau melakukan debat itu juga bukan untuk lawan debat saya, dalam hal ini adalah Don Ditan maupun juga umat. Bukan. Memang saya berusaha memberitakan Injil juga kepada orang-orang lain yang ada di situ, baik Kristen maupun juga Islam. Saya juga beritakan Injil. Soal ada hasil atau tidak itu kan bukan urusan saya. Dan saya hanya memberitakan Injil, toh pertobatan itu datang dari Tuhan. Nah, tapi sebenarnya sekali lagi, saya melakukannya bukan demi diri saya, atau bukan untuk mereka, lawan debat saya, yang ya secara manusia memang bebal, mau dikasih pengertian bagaimanapun juga sulit. Tapi sebenarnya sasaran utama dari apa yang saya lakukan, atau perdebatan yang saya lakukan, justru adalah memperkuat iman orang-orang Kristen sendiri. Begini ya, kalau mau dengar si Don Ditan sama Umar itu mau omong macam apapun, itu tidak ada pengaruh bagi saya. Itu tidak akan melemahkan iman saya. Tidak akan melemahkan orang-orang yang sudah begitu kuat imannya. Hanya masalahnya tidak semua orang Kristen itu mempunyai iman dan pengertian yang sekuat saya, atau sekuat saudara-saudara yang memberikan komentar seperti itu. Ada juga pihak Kristen yang begitu lemah di dalam pemahaman, sampai mereka sangat mudah dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman yang sebenarnya pemahaman sampah ya, dari Allah, Don Ditan, dan Umar itu. Tapi ternyata pemahaman sampah semacam itu juga bisa mempengaruhi orang Kristen yang tidak terdidik. Dan itu bisa menyebabkan mereka menjadi ragu akan iman. Maka sebenarnya salah satu tujuan apologetika itu adalah membawa keyakinan kepada orang Kristen terhadap apa yang dia percayai. Nah, kalau model-model sampah seperti ini terus disebarkan, nah, lalu kita yang mengerti semua akhirnya tidak mau menanggapi orang bodoh, biarkan saja. Tapi ingat bahwa ada orang-orang Kristen awam yang sangat awam, ya, yang bisa jadi juga sedang berada di dalam pergumulan dan goncangan. Akhirnya, ya, dia bisa beralih. Ingat ya, saya pernah ada orang yang ngomong ke saya, Pak, saya lagi mempertimbangkan untuk jadi mualaf karena pengaruh dari pacar saya. Tapi begitu melihat debatnya Bapak, saya diyakinkan kembali dan saya tidak akan jadi mualaf, mau putus-putus. Nah, itu kan semacam itu. Berarti ternyata ada juga orang Kristen yang terlalu labil di dalam pemahaman, sehingga menghadapi yang model-model begini kan bisa gampang. Jadi gampang dipengaruhi. Makanya itulah sebabnya saya mau melakukan ini, untuk menunjukkan kebenaran iman Kristen. Dan tujuan paling utama itu adalah saudara-saudara Kristenku yang mungkin mempunyai pengetahuan yang terbatas. Nah, jadi kalau bilang ya itu tidak selevel, ya tidak selevel juga saya tahu juga. Ya, tapi ya ini saya mungkin kasih ilustrasi bahwa ada nyamuk. Ya, saya ini kalau mau baku hajar sama nyamuk juga itu kan tidak selevel. Tapi ternyata anak saya yang kecil ini ternyata digigit oleh nyamuk, dan nyamuk mempengaruhi dia. Nah, walaupun sebenarnya nyamuk mungkin tidak ada pengaruh juga pada saya, tapi ya demi anak saya mau menghadapi nyamuk. Lalu kalau ada orang bilang untuk apa hadapi nyamuk, gak level. Ya kan bukan untuk levelnya saya, tapi saya demi kepentingan ini. Nah, di dalam Alkitab itu ada satu orang yang sangat dipakai oleh Tuhan secara luar biasa di dalam dunia apologia, dan orang itu adalah Apolos. Nah, kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-18, ya, melihat ayat 27, karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Ingat, Apolos sangat berguna. Mengapa Apolos sangat berguna? Sebab ini menunjukkan alasannya. Dengan tak jemu-jemunya, tidak bosan-bosannya, dia membantah orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, ini Apolos ini sedang melakukan debat ya. Kalau kita lihat Alkitab Indonesia sehari-hari, dia bilang begini, bahwa sebab dengan sangat berwibawa Apolos mengalahkan orang-orang Yahudi dalam perdebatan-perdebatan di depan umum. Jadi Apolos ini melakukan debat terbuka.
Dan dia membuktikan dari ayat-ayat dari Alkitab bahwa Yesuslah Raja Penyelamat yang dijanjikan. Nah, kalau begitu kita bisa lihat bahwa si Apolos ini, dia melakukan debat melawan orang-orang Yahudi. Tapi sekarang sudah lihat siapa yang mendapat manfaat dari ini. Nah, apakah Apolos melakukan debat itu dan lalu membawa manfaat bagi dirinya sendiri? Tidak dikatakan demikian. Apakah dia melakukan debat itu dan membawa manfaat bagi orang-orang Yahudi? Tidak juga. Tapi secara eksplisit dikatakan bahwa debat yang dilakukan oleh Apolos itu sangat berguna bagi orang-orang percaya. Jadi sebenarnya dari pengalaman Apolos kita bisa melihat bahwa debat yang dia lakukan itu pertama-tama berguna untuk orang-orang percaya. Nah, saya yakin bahwa ketika dia membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias, pasti dia beritakan Injil juga. Tapi apakah ada orang Yahudi yang mau bertobat? Itu urusan lain. Tapi yang pasti dia tak jemu-jemunya, tak bosan-bosannya, dan dia menjadi berguna bagi orang percaya. Nah, jadi tujuan saya berdebat itu bukan untuk diri saya, atau bukan karena saya merasa dipengaruhi jadi harus lawan, bukan. Bukan juga untuk si Donditan sama ini Umar itu, atau menganggapnya selevel dengan saya, enggak juga. Para-para itu, apalagi Umar. Tapi yang para-para semacam itu ternyata bisa mempengaruhi banyak orang Kristen yang terdidik. Nah, dipanggil untuk menolong saudara-saudaraku semacam itulah, makanya saya mau masuk ke dalam arena perdebatan semacam itu. Jadi itu tujuan saya. Nah, saudara tidak setuju juga ya, apa juga ya, saudara tetap saudaraku dan saudariku, kan begitu ya. Nah, makanya juga memang sebelum debat dengan Donditan sudah ada tawaran sebelumnya untuk melakukan debat dengan si Kainama ya. Jadi saya akan debat lagi dengan Kainama pada tanggal 13 Mei, mestinya di Malang, tapi sudah dipindah ke Bondowoso ya. Karena itulah maka sebenarnya tujuan saya itu semacam itu. Jadi lebih menguatkan orang-orang Kristen, lebih menguatkan orang-orang percaya akan apa yang diimaninya ya. Jadi itu kira-kira tujuan saya dan penjelasan saya, dan semoga saudara memahami tujuan saya masuk ke dalam perdebatan semacam ini. Hanya terus terang juga saya juga sangat sibuk juga. Jadi saya juga bukan mau menjadikan ini menjadi pekerjaan tetap, tidak. Saya hanya mungkin meladeni satu kali saja cukup, dan tidak mau lagi meladeni apalagi orang yang sama untuk kedua dan ketiga dan apalagi seterusnya. Ya, mungkin ada banyak hal lain lagi yang lebih penting untuk dilakukan, tapi yang penting apa yang bisa saya lakukan dalam debat kemarin sudah saya lakukan, maupun juga di dalam debat yang akan datang. Ya teman-teman sekalian, itulah dia cuplikan videonya, penjelasan dari Pendeta Ezra Soros terkait alasan kenapa dia mau berdebat dengan Ustadz Donditan dan Ustadz Umar kemarin. Jadi teman-teman, menurut saya apa yang dilakukan Pendeta Ezra Soros itu benar, tidak salah. Saya sepakat dengan beliau, dan itu memang harus dilakukan teman-teman. Karena orang-orang seperti Donditan, Ustadz Juma, Ustadz Kainama, mereka ini selalu membahas isi Alkitab dan menafsirnya secara sembarangan teman-teman. Ternyata apa yang mereka lakukan sangat berpengaruh besar terhadap umat Kristen itu sendiri. Terkhususnya orang-orang yang iman dan pemahaman terhadap Alkitab masih kurang. Para ustadz ini memang sangat meresahkan teman-teman. Jadi teman-teman, mari kita berdoa agar Bapak Pendeta Ezra semakin giat dan diberikan hikmat oleh Tuhan agar terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti dan menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.